Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wa amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi dan mari kita manfaatkan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya. Kita berbagi untuk bersama-sama mengaji dengan harapan mudah-mudahan kita akan semakin bisa memahami apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan bagaimana kita seharusnya melaksanakan syariat Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga sangat berharap mudah-mudahan dengan melaksanakan syariat Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, 2 hari yang lalu, ya, tepatnya hari Selasa, kira-kira jam 7 pagi, saya berjumpa dengan seseorang. Dan perjumpaan itu tidak sengaja terjadi dan tidak pernah saya perkirakan. Tetapi disitulah saya menyadari bahwa ketika Allah itu akan memberikan sesuatu, selalu saja ada jalan yang bisa saya lalui untuk mendapatkan sesuatu itu. Jadi tiba-tiba ada salah seorang teman saya itu yang berjumpa dengan saya dan mengatakan, Pak Musin, ini saya punya kabar baik. Alhamdulillah, apa yang kita rencanakan itu bisa kita laksanakan. Saya tanya, apa yang kita rencanakan? Loh, Pak Musin kan dulu pernah berbicara akan menyelesaikan pembangunan SD Muhammadiyah di Kecamatan Raton. Dan ternyata apa yang dulu pernah saya perbincangkan bersama Pak Musin itu disetujui oleh Lazismu. Lazismu itu menyumbang sedikit saja dari apa yang dulu pernah dimintakan oleh Pak Musin. Saya tanya berapa? Alhamdulillah, untuk pertama kali menyumbang 25 juta. Nah, saya langsung ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, semoga bermanfaat dan semoga apa yang disumbangkan untuk pembangunan SD Muhammadiyah Raton itu benar-benar menjadi amal jariah bagi para penyumbangnya. Amin. Nah, inilah sesuatu yang tidak terduga-duga. Dan ternyata dalam banyak hal kejadian yang kita alami itu seringkali bahkan itu tidak terduga atau tidak kita perhitungkan akan terjadi. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang menyayangkan, ada yang bisa menyedihkan, tetapi itulah kejadian yang disebut takdir Allah. Dan pada perbincangan saya dengan salah seorang teman saya itu ada satu perbincangan yang justru menurut saya lebih menarik dari apa yang dikatakan oleh teman saya. Dikatakan sekarang ini situasinya memang serba tidak menentu, tetapi banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang dikatakan oleh orang sebagai musibah, yaitu pandemi COVID-19 atau COVID-19. Banyak orang menyesalkan kenapa hal ini terjadi, tetapi ada orang yang justru bisa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan di balik musibah yang terjadi itu. Ada blessing in disguise. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik sesuatu yang itu disebut dalam bahasa agama dengan hikmah. Ada hikmah di balik musibah. Apa hikmahnya? Kita semakin mengerti arti penting ukhuwah. Ketika pemerintah belum serta-merta berbuat sesuatu untuk rakyatnya,
tiba-tiba rakyat itu dengan serta-merta berbuat sesuatu untuk siapapun, sehingga terjadilah kemudian gotong royong di antara mereka, ukhuwah terbangun tanpa diminta. Banyak orang yang kemudian punya kesediaan untuk bersedekah, banyak orang yang punya kesediaan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, dan bahkan banyak orang yang bisa berbahagia di atas kebahagiaan orang lain dan tidak mau berbahagia di atas kesedihan orang lain. Meskipun tidak semua orang begitu, bahkan ada yang memanfaatkan penderitaan orang lain itu untuk membangun kebahagiaan dirinya, misalnya dengan memanfaatkan kebutuhan orang itu dengan menjual mahal barang-barang yang dibutuhkan oleh orang. Ya, satu barang yang dulu sebelum pandemi itu murah menjadi mahal karena banyak kebutuhan. Dan dalam hukum pasar kan begitu, ketika banyak kebutuhan sementara stok yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan itu sedikit, penawarannya itu sedikit, tiba-tiba barang yang ditawarkan itu menjadi naik harganya, dan pada saatnya orang bisa mengambil keuntungan dari kebutuhan banyak orang. Tetapi sekali lagi, masih ada orang yang berpikir jernih. Ketika banyak orang yang membutuhkan dan kita punya sesuatu yang dibutuhkan orang itu, kemudian kita memberikan pada orang itu tanpa minta apapun dari orang yang membutuhkan itu, karena kesadaran orang untuk memberi itu menjadi satu kesadaran yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam, dan disitulah kebahagiaan itu bisa terjadi sebagai akibat dari keinginan orang untuk memberi. Tidak mudah kita berbahagia di atas kebahagiaan orang lain, dan tidak mudah kita itu berempati pada orang yang sedang memiliki kebutuhan yang mendesak, yang pada saatnya kita bisa membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Dan ini yang saya coba untuk saya latih di dalam kehidupan saya. Saya berjumpa dengan para jamaah saya berjumpa dengan para murid saya, dengan para mahasiswa saya yang butuh untuk belajar, dan saya punya sesuatu yang mereka butuhkan. Saya mengajar dengan senang hati, dan saya tidak pernah berpikir apakah ketika saya mengajar dan memberikan pengajian itu saya dapat apa dari mereka. Saya hanya ingin mereka mendapatkan sesuatu yang oleh Allah dititipkan kepada diri saya untuk saya berikan kepada mereka. Apa? Sedikit kemampuan untuk berbagi. Nah, saya punya sedikit ilmu yang didatangkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah pada diri saya, dan itu saya anggap sebagai amanah yang pada saatnya harus saya share, saya bagi kepada orang lain, dan saya bisa berbahagia ketika saya bisa memberi. Ya, termasuk pagi ini banyak orang mengatakan, betapa repotnya Pak Musin setiap pagi harus ngaji. Saya katakan, kenapa harus merasa repot? Ini adalah kewajiban kita bersama, dan saya tidak melakukan hal ini sebagai sebuah kewajiban saja, tetapi saya mencintai sesuatu yang saya lakukan, dan ini bukan lagi passion saya, tetapi ini adalah kata hati saya, ini panggilan hati saya untuk melakukan sesuatu yang menurut saya itu memang layak saya lakukan dan saya butuh. Jadi ngaji seperti ini bukan hanya kebutuhan para jamaah, tapi kebutuhan saya untuk berbagi, dan saya bahagia dengan bisa berbagi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi cerita saya dengan teman saya itu berkembang, akhirnya gagasan itu berkembang juga itu. Wah, Pak Musin, satu saat kita harus bisa berbagi lebih banyak dengan orang lain, karena banyak hal yang bisa kita share dengan orang lain, banyak hal yang bisa kita bagi dengan orang lain tanpa kita harus merasa kehilangan sesuatu yang kita bagikan pada orang lain. Karena pada saat kita berbagi, Allah menjanjikan sesuatu yang lebih baik untuk diri kita dengan kegiatan kita, dengan aktivitas kita ketika kita berbagi. Sedekah kita itu kan akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang jauh lebih bernilai dari apa yang kita sedekahkan. Maka ketika kita bisa memberi sesuatu kepada banyak orang, insya Allah Allah akan berikan sesuatu kepada kita jauh lebih bernilai daripada apa yang pernah kita berikan kepada orang lain. Dan itu yang harus diyakini. Nah, nasihat dari teman saya itu saya renungkan, dan kemudian saya mencoba untuk merenungkan apakah saya sudah melakukan hal ini atau belum. Ternyata dalam banyak hal saya belum pernah melakukan sesuatu yang seharusnya saya lakukan, dan kemudian saya sadari saya harus lebih banyak berbagi dengan orang lain, dan insya Allah dengan banyak berbagi dengan orang lain itu Allah akan berikan sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada apa yang telah saya berikan kepada orang lain. Karena sesungguhnya apa yang saya berikan itu adalah titipan Allah
yang memang sudah seharusnya saya berikan kepada orang yang membutuhkan atau orang yang berhak menerima apa yang saya berikan itu. Ini keyakinan yang saya tumbuhkan pada diri saya. Dan ini juga yang saya berikan dalam pengajian saya pada waktu sehabis sholat zuhur kemarin di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan mereka yang ngaji tidak banyak sebenarnya. Yang ngaji sekitar 25 orang, itu di antara ribuan orang yang ada di UMY. Dan bagi saya 25 orang itu sudah cukup untuk bisa berbagi. Dan mudah-mudahan dari apa yang saya bagikan kepada mereka yang jumlahnya sekitar 25 itu bisa di-share kembali dan bisa diteruskan, bisa diviralkan oleh 25 orang itu pada orang lain untuk bisa dimanfaatkan dalam berbagai macam kesempatan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan apa yang saya sampaikan itu, saya teringat dengan bacaan saya ketika saya membaca Al-Quran. Ada sebuah ayat yang ada di dalam surat Al-Hujurat, tepatnya pada ayat 12. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Saya potong di sini supaya para jamaah juga bisa bersama-sama memahami apa isi pesan moral atau isi pesan Allah di dalam ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari purbasangka itu itsmun. Itsmun itu dosa atau kejahatan atau keburukan. Nah, di dalam kalimat ini kita oleh Allah diminta untuk menjauhi, artinya dilarang mendekati. Apa yang dilarang untuk didekati? Betul, prasangka-prasangka. Yang di dalam bahasa kita sehari-hari juga disebut dengan kecurigaan. Jangan mudah curiga, jangan mudah berprasangka. Karena pada saatnya sebelum kita itu ambil kesimpulan tentang sesuatu, kita harus menelisih, meneliti, mencermati dulu. Dan bahkan jangan sampai kita terlalu cepat untuk berkesimpulan tentang buruknya sesuatu sebelum kita itu tahu betul terhadap sesuatu. Sehingga kita tidak mudah curiga pada semua orang. Dan disinilah Allah menjelaskan inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa, sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat. Karena dengan prasangka-prasangka ini kemudian orang bisa melakukan penilaian tanpa penelitian, tanpa mencermati apa yang dia sangka itu, dan simpulan itu kemudian diyakini sebagai sebuah kebenaran. Nah, sekarang ini banyak orang yang punya prasangka-prasangka tertentu terhadap orang lain, terhadap kelompok tertentu, yang kemudian prasangka itu dikembangkan menjadi sesuatu yang seolah-olah betul-betul benar dan tidak perlu dipertanyakan kembali kepada siapapun dalam bentuk apapun. Mungkin orang berprasangka kepada orang lain, wah ini orangnya berbahaya, ini orangnya mencurigakan, kelompok ini kelompok titik-titik, kelompok ini kelompok berbeda, sehingga kecurigaan semacam itu kemudian membangun stigma yang menciptakan stigma yang tidak produktif, kontraproduktif. Di antara orang Islam sekarang muncul stigma negatif. Misalnya ada yang mengatakan, wah awas, ini kelompok Wahabi, awas, ini kelompok radikal, dalam pengertian yang serba negatif. Awas, kelompok ini berbahaya, awas ini ekstremis. Sehingga di antara umat Islam itu menjadi tidak harmonis hubungannya. Karena apa? Dikembangkan rasa saling curiga. Dan pada saat rasa saling curiga itu, disangka-sangka orang itu seperti ini, disangka-sangka orang seperti itu berkembang dan menjadi sebuah keyakinan, itu akan menumbuhkan perpecahan di kalangan umat Islam, dan ukhuwah yang kita bangun sejak lama itu menjadi hilang, rontoh,
runtuh, hancur lebur berantakan. Padahal untuk menjalin ukhuwah itu tidak mudah. Bahkan antara saudara saja itu bisa bermusuhan sebagai akibat dari prasangka-prasangka itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam rangkaian kalimat selanjutnya dikatakan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan sampai Anda semua itu mencari-cari keburukan orang lain dan jangan mengunjingkan satu sama lain. Bergunjing satu sama lain itu sekarang kan menjadi sebuah tren yang berkembang sedemikian rupa, tidak hanya di televisi tetapi di media sosial luar biasa. Dan bahkan hanya orang yang mencari-cari keburukan orang lain dengan serta-merta tanpa berpikir panjang apakah kegiatan mereka itu bermanfaat atau tidak, dan bahkan keburukan-keburukan yang kemudian ditampilkan dan diekspos di media sosial itu akan berdampak buruk juga, tidak hanya pada orang yang dituduh buruk tetapi juga pada diri mereka sendiri. Sekarang ini bahkan ada buzzer-buzzer yang sedemikian rupa yang mungkin saja itu dibayar, yang mencoba untuk mencitrakan baik siapa yang bayarnya dan mencitrakan buruk musuh-musuh orang yang dibelanya. Dan mereka sudah tidak punya nurani lagi, mereka karena dibayar misalnya ya berbuat apa saja tanpa rasa malu. Kalau dalam bahasa Jawa serai gedek, muka tembok. Mereka sudah tidak malu-malu lagi untuk mengatakan yang benar itu salah, yang salah itu benar, karena apa? Dibayar. Mereka berbuat sesuatu karena dibayar. Ini sesuatu yang dengan mudah kita katakan, tapi kita tidak bisa menuduh siapa sungguhnya yang dibayar itu dan siapa yang bayar, karena apa? Semua terselubung. Ada selubung yang sangat membatasi kita untuk tidak bisa melihat. Tapi ada dugaan-dugaan kuat, ada orang yang dibayar dan membayar. Nah, kalau itu terjadi, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan orang-orang yang begitu itu segera sadar untuk bertaubat. Karena ketika orang-orang itu mencari-cari keburukan dan mengunjing satu sama lain, itu dampaknya itu bisa tidak hanya terjadi pada diri pribadi orang yang mengunjung dan dikunjing, pada saatnya akan terjadi keburukan itu pada umat yang sesungguhnya harus bersatu membangun peradaban yang mulia. Bangsa ini misalnya, saya katakan bangsa Indonesia ini butuh orang-orang yang secara jujur berkata benar, mengatakan yang benar itu benar dan mengatakan yang salah itu salah. Tapi karena ada keinginan untuk mencari-cari keburukan orang lain dan mengunjing satu sama lain, bahkan kemudian prasangka-prasangka itu dikembangkan sedemikian rupa untuk menemukan kebencian pada orang. Hate speech, ya, ujaran kebencian itu dikatakan orang dengan mudah. Dan sekarang orang dengan serta-merta mengatakan sesuatu yang berujung pada kebencian itu dengan mudah. Sehingga muncullah kebencian antar orang yang pada saatnya akan menjadi bumerang bagi diri sendiri, dan bahkan kalau kita mau menelusuri lebih lanjut itu akan menjadi sesuatu yang buruk bagi umat manusia. Dan bangsa ini tidak butuh orang-orang yang berbuat seperti itu, yang punya kegiatan untuk melakukan tindakan yang disebut hate speech, ujaran kebencian. Bahkan hoax yang diduga itu menyebar sebegitu luas itu sekarang sulit untuk dibatasi dengan perkembangan media sosial yang luar biasa, memberi fasilitas pada orang untuk melakukan tindakan seperti itu. Nah, Allah bahkan kemudian mengumpamakan dengan perumpamaan yang luar biasa. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maita? Ya. Pertanyaannya itu, adakah seseorang di antaramu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ini pertanyaan yang sekaligus menggugah kesadaran diri kita. Dikatakan fakarihtumu, maka tentu kamu akan rasa jijik padanya. Sesungguhnya kita ini tidak akan puas untuk mengatakan sesuatu yang buruk pada orang lain untuk orang lain ketika kita itu membenci orang. Tetapi kebencian-kebencian itu sudah semestinya kita hilangkan agar kita tidak terjebak pada kegiatan untuk mencitrakan buruk orang lain. Dan bahkan maaf itu, mencitrakan baik orang lain pun itu juga harus dibatasi, karena apa? Kadang-kadang kita suka berbohong.
dengan apa yang kita katakan, karena kita punya keberpihakan kepada seseorang tanpa batas, karena kita sudah punya komitmen terhadap orang yang harus kita katakan baik di hadapan orang banyak. Dalam dunia politik kan sesuatu yang menjadi sesuatu yang lazim. Dalam bahasa saya sehari-hari sudah menjadi kebiasaan orang untuk mencitrakan baik seorang yang didukung dan mencitrakan buruk orang yang tidak didukung. Dan kebiasaan ini sebenarnya kebiasaan yang seharusnya kita jauhi untuk bisa menciptakan kedamaian di antara kita. Dan Allah melarang dengan keras. Jangan sampai kita melakukan itu. Prasangka itu harus kita jauhi, dan jangan sampai kita menggunjing atau mencari-cari keburukan orang lain. Daripada kita itu berbuat seperti itu, mari kita berprasangka baik pada semua orang. Kita cari kebaikan-kebaikan orang lain, dan jangan sampai kita menggunjing satu orang sama lain, karena pada saatnya kegiatan-kegiatan itu akan sangat merugikan kita. Dan kalau kita itu punya kesadaran untuk berukhuwah, tidak mungkin hal ini kita lakukan. Allah kemudian mengakhiri rangkaian kalimat di dalam ayat ini dengan kata-kata wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya ketika kita itu mau membangun ketakwaan kepada Allah, tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang buruk seperti ini. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat atas perbuatan-perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Rahimun, dan Maha penyayang terhadap diri kita, karena kasih sayangnya Allah akan berikan sesuatu yang terbaik pada hambanya. Mari kita peroleh kasih sayang, kita dapatkan kasih sayang dari Allah karena kita berbuat baik pada orang lain. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang buruk. Kalau kita pernah berbuat sesuatu yang buruk, segeralah kita bertobat, apalagi ketika perbuatan buruk kita itu terkait dengan prasangka buruk yang kita kembangkan, dan apalagi kita ikuti dengan mencari-cari keburukan dan menggunjing orang lain. Mari riba itu kita akhiri, tajassus atau mencari-cari keburukan orang lain itu kita akhiri, dan jangan pernah kita berprasangka kepada orang lain, karena prasangka itu adalah kesimpulan yang dalam banyak hal merugikan diri kita, karena banyak orang yang prasangka itu punya kesimpulan yang sudah diyakini padahal dia belum tahu persis apa yang disimpulkan itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah bahkan mengingatkan pada kita dengan peringatan yang menegaskan apa yang dinyatakan Allah itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, serta bisa kita lacak nanti di dalam kitab hadis yang lain, misalnya di dalam kitab Sunan Abi Dawud. Semua berasal dari sahabat Abu Hurairah. Beliau menyatakan dengan pernyataan iyyakum wadhanna, jauhilah olehmu prasangka-prasangka yang bermacam-macam itu, fa inna dhanna akdzabul hadits, karena prasangka-prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan kemudian melanjutkan wala tajassasu wala tahassasu wala tabaghdu wa kunu ikhwana. Janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan menyadap informasi tentang orang lain, dan jangan pula saling menyebar kebencian. Jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Ini satu nasihat dari Rasulullah yang berisi peringatan keras agar kita umat Islam itu tidak mengembangkan prasangka-prasangka. Jangan sampai kita itu mencari aib orang lain, mencari-cari informasi tentang keburukan orang lain, dan bahkan menebar kebencian di antara kita. Itu adalah sesuatu yang buruk. Saya katakan bangsa Indonesia ini butuh orang-orang yang punya kesadaran untuk menebar kasih sayang, menebar kedamaian. Yang kita cari jangan aib orang lain, carilah kebaikan-kebaikan orang lain. Sisi-sisi baik orang lain itu kita coba untuk kita ungkap. Kalau kita ingin menyadap informasi tentang orang lain, sadaplah informasi-informasi yang baik-baik, sehingga kita itu akan bisa berkasih sayang satu sama lain. Kalau kita pernah punya prasangka terhadap orang lain, mari kita akhiri prasangka-prasangka itu. Kita mencoba berlatih untuk berhusnudzon pada banyak orang, sehingga hidup kita itu menjadi nyaman, menjadi enak, dan persaudaraan kita akan terbangun dengan sebaik-baiknya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam beberapa hal yang terkait dengan persoalan ini,
Sering saya ungkapkan kepada teman-teman saya, mari kita mencoba untuk menjadi orang baik bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga menjadi orang baik untuk orang lain. Saya meminjam pernyataan Hakim dalam beberapa ceramahnya. Kalau kita bisa berbuat baik pada orang lain, kenapa kita harus berbuat tidak baik untuk orang lain? Sebagaimana ketika kita bisa berbuat baik pada diri kita, kenapa kita harus berbuat tidak baik pada diri kita? Orang Islam itu bersaudara. Dan karena persaudaraan kita, mestinya kita harus mengembangkan kebaikan pada setiap orang dalam jalinan persaudaraan yang kita bangun dari awal. Orang Islam yang baik itu bukan orang Islam yang hanya berbuat baik pada diri sendiri, tapi juga bisa berbuat baik pada orang lain. Dan ini yang selalu dikatakan oleh Hakim. Dan saya renungkan, memang hadis yang menyatakan seperti itu sangat banyak. Dan bahkan akhlak yang terbaik dari orang itu ketika orang itu bisa memberi manfaat pada orang lain dan jangan justru memberi mudarat pada orang lain. Jadi kalau kita itu bisa berbuat baik pada diri sendiri, kenapa kita tidak mengembangkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita itu menjadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain? Mari kita berlatih untuk berbuat seperti itu. Berbuat sesuatu yang terbaik untuk orang lain. Cintailah orang lain sebagaimana kita cintai diri kita, itu simpulan dari hadis yang banyak dikatakan oleh para mubalik. Dan hadis-hadis itu kalau kita cari di dalam kitab-kitab hadis banyak sekali. Mari kita coba untuk melatih diri dengan latihan-latihan yang berkesinambungan. Jadilah orang yang punya kesediaan untuk selalu berprasangka baik. Jadilah orang-orang yang punya kesediaan untuk berbuat baik pada setiap orang. Jadilah orang-orang yang bahagia di atas kebahagiaan orang lain. Jadilah orang-orang yang punya kepedulian pada orang lain seperti juga ketika kita itu punya kepedulian terhadap diri kita sendiri. Jadilah orang lain, jadilah seperti orang lain yang baik untuk kita contoh kebaikan orang lain itu seperti yang dulu pernah saya sampaikan. Kalau kita itu punya idola yang kita idolakan dan idola kita itu bisa memberi contoh yang terbaik pada diri kita, kenapa kita tidak segera mencontoh kebaikan-kebaikan yang ada pada orang yang kita idolakan itu untuk menjadi bagian dari perilaku kita? Selalu saya sampaikan, saya itu punya guru-guru yang banyak. Di antara guru saya itu adalah Pak R. Fakhrudin, Allah yarham, Pak Guntur Wijoyo, Allah yarham, Pak Suprapto Ibnu Jurem, Allah yarham, Pak Jendar Tamimi, Allah yarham. Semua sudah meninggal, tetapi jejak-jejak perilaku mereka itu saya coba untuk saya renungkan di dalam keseharian saya. Dan saya melihat sisi-sisi baik mereka. Ada mutiara-mutiara yang terpendam di antara sekian banyak perilaku beliau yang bisa saya contoh. Tentu saja sebagai manusia mereka punya kekurangan, tapi kita jangan melihat kekurangannya. Kita melihat kelebihannya, kita melihat kebaikan orang. Dan ketika saya berteman dengan siapapun, saya akan selalu melihat kebaikan teman-teman saya itu, sehingga saya bisa mengambil kebaikan yang mereka tawarkan untuk saya contoh dan saya lupakan keburukan-keburukan mereka. Dan pada saatnya insya Allah apa yang pernah saya katakan, saya sudah membuang kebencian-kebencian pada semua orang, apalagi kemudian dendam pada orang lain. Karena apa? Kebencian dan dendam itu justru akan melukai hati kita dan membuat hati kita tidak nyaman. Pada ketidaknyamanan yang ada di dalam hati kita itu, yang ada adalah keresahan di dalam hidup. Marilah kita bangun ketenangan hidup ini dengan berprasangka baik, dengan membangun dan menebarkan kebaikan pada semua orang. Dan insya Allah dengan kesadaran untuk berbagi sesuatu yang baik pada semua orang, kita akan juga berbahagia sebagaimana kebahagiaan yang didapatkan oleh orang lain ketika kita mau dan mampu memberikan yang terbaik untuk siapapun yang berinteraksi dengan kita. Ibda' binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Dan inilah yang selalu saya sampaikan, meminjam kata Hakim. Kita mulai sekarang juga dari diri kita, dan jangan sampai kita menunda-nunda apa yang kita mulai dengan mencari-cari sesuatu yang terlalu susah untuk kita mulai. Carilah yang paling mudah untuk kita mulai sekarang juga,
dari diri kita sendiri, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bisa menjadi contoh yang baik bagi banyak orang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.